sebenarnya gini, sebenarnya banyak orang yang pengen ngelihat contoh Arafi lah gitu, Arafi atau Halilintar, banyak yang memang bahkan Rizky Bilar pun sekalipun, banyak orang yang beranggapan wah enak jadi mereka gitu, ngedapetin semuanya secara gampang. Mereka nggak tahu prosesnya, mereka tidak, kebanyakan orang-orang kita tuh pengen menjadi seperti mereka tapi tidak mau melewati prosesnya. Nah itu salah tuh. Kadang mereka tuh jadi sekarang tuh kayak Rizky Bilar jadi sekarang tuh itu prosesnya panjang banget sampai sekarang pun dia harus menjalani proses itu kan. Bahkan ketika mereka menjalani proses itu, orang-orang di belakang mereka atau gue pun sekalipun menikmati atau menjalani proses itu gitu. Yang dari gue selalu coach gue selalu sama teman-teman gue content creator gitu, atau bahkan gue ketika ngobrol sama Ria Ricis, ngobrol sama Rizky Bilar, ngobrol sama Atta, obrolan kita sama, lu kalau mau jadi sukses atau Arafi sekalipun mau jadi sukses, lu harus beda jadi manusia lain gitu. Sesimpel itu gitu. Contohnya kayak misalkan orang-orang ketika tidur lu bekerja gitu, ketika orang-orang bekerja ya lu istirahat, bahkan ketika orang-orang bekerja lu bekerja gitu. Nah, jadi manusia yang beda deh pokoknya. Nah itu yang gue jalani proses gue sekarang gitu. Bahkan ketika gue teman-teman gue yang sekarang ini, gue udah deh gue stop deh bantuin dia atau gue stop jadi content creator gitu. Tapi ketika gue bilang kayak gitu, lo kalau mau jadi ya udah lo harus beda gitu. Mereka balik lagi sadar lagi gitu sih sebenarnya. Bahkan polemik yang gue dapet itu ya banyak sih, dari lo tidurnya nggak teratur, itu sih tidur lu nggak teratur, lu bahkan apa ya, bisa dibilang orang kreatif itu, kalau tahu mungkin orang kreatif itu tidurnya tuh kebuka pikiran tuh jam 1 pagi beneran. Bahkan ketika tidur pun kita mikir nih, gue bikin apa lagi ya gitu. Bahkan sampai ke bawah mimpi sih sebenarnya. Dan sampai akhirnya alhamdulillah pokoknya gue berada di orang-orang baik gitu, berada di belakang teman-teman gue yang emang mau menjadi yang terbaik buat penonton semua sih. Itu sih. Kalau gue di belakang istilahnya kita ngomongin sebuah konten ya, banyak orang yang berpikir kan ada pro dan kontra tuh ketika ada sebuah konten yang memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan dia. Sebenarnya tergantung perspektif orang beda-beda ya. Kalau menurut gua, kalau ketika tontonan itu kita memperlihatkan kekayaan, beda sama memperlihatkan kesuksesan kan beda ya. Kalau memperlihatkan kesuksesan ya otomatis ada motivasi di situ. Gua harus bisa ke situ gitu. Gua harus bisa jadi mereka gitu. Bahkan seorang Uya pun ya, seorang Uya pun ya, pada saat itu seorang Uya pun dia tuh bahkan suka menonton film-film yang memang memamerkan kesuksesan gitu. Jadi lebih kesuksesannya ditonjolin, bukan kekayaannya. Itu sih sebenarnya. Dan jadiin sebuah, kalau gue lebih suka tuh jadi tontonan tuh yang jadi tuntunan lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi bukan malah sekedar tontonan aja gitu. Itu sih, itu penting. Iya, gue walaupun memamerkan berlian, tapi gue harus bisa mempackaging itu menjadi sebuah tuntunan gitu, bukan pamer belaka doang gitu. Jadi gue memang harus membuat packaging itu serapih mungkin gitu. Jadi nggak cuman pamer doang udah selesai, nggak ada meaningnya. Cuma sih counter isu gue buat netizen yang komen kayak gitu, yang pertama ya cuekin aja lah kayak gitu. Dan biasanya gue tuh selalu menyisipkan pesan-pesan yang ada di konten yang gue bikin gitu, atau gue yang create gitu. Jadi ketika ada komen satu atau beberapa orang yang berkomen kayak gitu, pasti akan ada netizen yang akan membela gitu. Jadi gue tuh melawan netizen julid dengan netizen baik aja. Gitu. Semakin banyak netizen julid, ya semakin banyak tentara netizen baik gue yang akan menyerang netizen julid itu sebenarnya. Netizen dibalas netizen, udah itu sih. Yang paling enak ya semuanya ngebawa gue menjadi sosok yang kreatif.
semuanya enak sih, semuanya enak karena ngebawa gue menjadi sekarang gue dipercaya sama Rizky Bilar, gue dipercaya sama pengusaha juga gitu, bahkan pengusaha-pengusaha yang mau eksis di YouTube gitu, bahkan Crazy Rich Pondok Indah. Betul, Crazy Rich Pondok Indah itu namanya, yang pernah featuring sama Raffi juga. Crazy Rich Pondok, ada Crazy Rich Tanjung Priuk, ada Crazy Rich Pondok Indah yang gue bawa juga, Pak Fitno, pengusaha. Bahkan gue kenal dengan teman-teman pengusaha ya sampai sekarang ya mungkin berkat teman-teman semua gitu, kayak Ricis, kayak Atta, kayak Rizky Bilar, kayak gitu sih sebenarnya.